Fikri, tempat kita ngobrol santai soal dunia ekonomi dan bisnis syariah. Kali ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih, tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluangnya. Nah, sebelum kita masuk ke detailnya, kita mulai dulu nih dari dasarnya. Jadi, apa sih perbankan syariah itu? Gimana sejarahnya di Indonesia? Dan kenapa sistem ini makin penting sekarang? Jadi teman-teman, secara sederhana, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Artinya, semua transaksi harus bebas dari riba atau bunga, masyir atau judi, dan garar atau ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan. Kalau di bank konvensional, kamu nabung lalu dapat bunga. Di bank syariah, kamu dapat bagi hasil. Kalau mau beli rumah lewat bank syariah, kamu bukan minjem duit, tapi bank beli rumahnya dulu, lalu jual ke kamu dengan harga yang disepakati. Sederhana kan? Intinya, uang di bank syariah nggak boleh diputar cuma buat cari bunga, tapi buat kegiatan ekonomi yang real, halal, dan produktif. Oke, sebelumnya kita bakal bahas dulu nih sejarah singkat perbankan syariah di Indonesia. Kita bakal balik sedikit ke awal 1990-an. Waktu itu, sistem perbankan syariah di Indonesia cuma mengenal bank konvensional. Tapi muncul gagasan, gimana sih kalau ada bank yang bebas bunga dan sesuai prinsip Islam? Nah, gagasan ini diwujudkan tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI, bank syariah pertama di negeri ini. Modalnya berasal dari inisiatif masyarakat muslim dan dukungan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Waktu awal berdiri, banyak yang ragu, emang bisa jalan bank tanpa bunga? Tapi ternyata bisa. BMI berkembang dan mulai menarik perhatian masyarakat. Setelah itu, muncul unit usaha syariah di beberapa bank besar seperti BNI, BRI, dan Mandiri. Artinya, bank konvensional mulai buka cabang syariah untuk melayani nasabah yang ingin transaksi sesuai prinsip Islam. Kemudian, tahun 2008 lahirlah tonggak penting, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, sejak itu undang-undang ini keluar, industri perbankan syariah di Indonesia makin punya landasan hukum yang kuat. Puncaknya tahun 2021, pemerintah membentuk Bank Syariah Indonesia atau BSI. Hasil mergernya tahun 2021, pemerintah membentuk Bank Syariah Indonesia atau BSI. Hasil merger 3 bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Tujuannya jelas, biar industri perbankan syariah makin besar dan kompetitif, bahkan di level global. Kenapa banyak yang mulai tertarik? Ada beberapa alasan kenapa perbankan syariah makin diminati. Yang pertama, kesadaran religius meningkat, serta masyarakatnya ingin transaksi keuangannya sesuai syariat dan bebas dari unsur riba. Yang kedua, ada stabil dan etis. Sistemnya nggak spekulatif, tapi lebih tahan dari guncangan ekonomi. Yang ketiga, teknologi makin canggih. Sekarang layanan bank syariah udah bisa lewat aplikasi digital, nggak kalah dari bank konvensional. Inti filosofinya, bank syariah nggak cuma soal tanpa bunga, tapi soal etika dan keadilan ekonomi. Prinsip dasarnya, yang pertama, adil dalam keuntungan dan risiko. Yang kedua, transparan dalam setiap akad. Yang ketiga, menjaga keberkahan dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, sistem ini terbuka untuk semua orang, bukan hanya muslim. Banyak juga non-muslim yang pakai bank syariah karena nilai-nilai universalnya, yaitu jujur, adil, dan saling menguntungkan. Jadi teman-teman, kesimpulannya, perbankan syariah di Indonesia lahir dari semangat keadilan, tumbuh dengan dukungan masyarakat, dan kini jadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Selanjutnya kita bakal bahas gimana sih sistem ini bekerja dalam praktik sehari-hari. Yuk kita lanjut ke bab berikutnya. Nah teman-teman, di bab 2 ini kita bakal bahas konsep dan praktik operasional bank syariah. Teman-teman sering muncul pertanyaan, kalau nggak ada bunga, terus gimana bank syariah dapat untung? Nah, jawabannya ada di akad teman-teman, perjanjian yang jelas antara bank dan nasabah. Beberapa akad utama yang sering dipakai yaitu ada mudharabah atau bagi hasil modal.
Nasabah kasih modal ke bank, bank kelola buat usaha halal. Untungnya dibagi sesuai kesepakatan, rugi ditanggung bareng. Selanjutnya ada musyarakah atau kerjasama usaha. Bank dan nasabah sama-sama keluarin modal. Kalau usaha untung, bagi hasil sesuai porsi modal. Selanjutnya ada murabaha atau jual beli dengan margin. Misal kamu beli motor, bank beliin dulu nih motornya, terus jual ke kamu dengan harga plus margin yang disepakati. Selanjutnya ada ijarah atau sewa. Bank nyewain aset ke nasabah, kayak kendaraan atau rumah. Bank dapat keuntungan dari biaya sewa, bukan bunga. Selanjutnya ada wadiah atau titipan. Uang nasabah cuma dititip, bukan diinvestasikan. Kadang bank cuma kasih bonus sukarela, tapi bukan bunga. Yang selanjutnya ada Qard Hasan atau pinjaman kebijakan. Pinjaman tanpa bunga untuk tujuan sosial, bukan pendidikan atau kesehatan. Operasional bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan semuanya sesuai prinsip Islam. Teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bab 3, yaitu persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah ini menghadapi tantangan yang cukup besar, yaitu bersaing di tengah dominasi bank konvensional yang telah lebih dulu mapan di masyarakat. Bank konvensional memiliki jaringan yang luas, produk yang beragam, dan sistem yang sudah dikenal oleh banyak orang. Namun, tantangan ini sesungguhnya juga bisa menjadi peluang strategis bagi bank syariah untuk menunjukkan keunggulannya. Salah satu peluang terbesar adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang lebih etis dan berkeadilan. Banyak masyarakat kini mulai mempertanyakan sistem konvensional yang berbasis bunga dan melihat bahwa ada keuntungan untuk alternatif yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral atau agama. Disinilah bank syariah memiliki posisi yang sangat strategis, menawarkan solusi finansial yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga memastikan prinsip keadilan dan keberlanjutan terpenuhi. Edukasi masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi persaingan ini. Masih banyak orang yang salah memahami bank syariah, menganggapnya hanya sebagai bank tanpa bunga. Padahal bank syariah lebih dari itu. Bank syariah merupakan sistem ekonomi yang menolak ketidakadilan, mendorong transparansi dalam setiap transaksi, dan menekankan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat akan memahami bahwa produk syariah bukan secara halal. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat akan memahami bahwa produk syariah bukan hanya halal secara agama, tetapi juga aman, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak. Selain edukasi, inovasi produk juga menjadi kunci utama untuk bersaing. Bank syariah tidak boleh ketinggalan dari bank konvensional dalam hal teknologi dan kemudahan layanan. Mereka harus mampu menghadirkan produk modern dan menarik tanpa meninggalkan prinsip syariah. Contohnya, sekarang sudah banyak bank syariah yang menawarkan kartu debit digital berbasis syariah, pembiayaan properti halal, atau investasi syariah yang bisa diakses melalui aplikasi smartphone. Inovasi semacam ini tidak hanya menarik bagi generasi muda yang melek teknologi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Selain itu, bank syariah juga perlu memperkuat branding dan citra mereka. Penting bagi masyarakat untuk melihat bank syariah bukan sekedar alternatif dari bank konvensional, tetapi menjadi institusi yang memberikan nilai tambahan nyata, seperti keadilan, etika, dan keberlanjutan. Strategi pemasaran yang tepat seperti memanfaatkan media sosial, seminar edukasi, dan kampanye kesadaran masyarakat bisa menjadi langkah efektif untuk mengubah persepsi publik. Di sisi opsional, bank syariah juga harus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
Persaingan dengan bank konvensional bukan hanya soal produk, tetapi juga soal kenyamanan dan pengalaman nasabah. Bagi yang mampu memberikan layanan yang cepat, aman, dan transparan, lebih mudah menarik dan mempertahankan nasabah, terutama di era digital saat ini. Singkatnya, persaingan dengan bank konvensional adalah tantangan sekaligus peluang dengan strategi yang tepat melalui edukasi masyarakat, inovasi produk, penguatan branding, dan peningkatan kualitas layanan. Bank syariah dapat memperkuat posisinya di pasar dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari sistem keuangan yang etis dan berkeadilan. Persaingan ini bukan hanya soal mendapatkan keuntungan, tetapi juga soal membangun kepercayaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas produk dan layanan bank syariah. Teman-teman, sekarang produk-produk bank syariah udah modern banget. Yuk lihat satu persatu. Yang pertama ada produk simpanan. Yang pertama ada produk simpanan, yaitu tabungan wadiah, titipan aman dan bisa diambil kapan saja. Yang kedua ada tabungan mudharabah, ada bagi hasil dari keuntungan bank. Yang ketiga ada deposito syariah, investasi jangka waktu tertentu bagi hasil lebih besar. Selanjutnya ada produk pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan mudharabah, yaitu buat beli barang konsumtif. Yang kedua, ada pembiayaan musyarakah atau mudharabah buat modal usaha. Dan yang ketiga ada ijarah buat sewa alat kerja atau properti. Selanjutnya ada jasa lainnya seperti pembayaran zakat, haji, dan umroh, mobile banking syariah, dan kartu kredit pembiayaan syariah atau tanpa bunga. Selanjutnya ada investasi sukuk dan reksadana syariah. Intinya, bank syariah sekarang udah lengkap banget. Bedanya cuma satu, semua harus halal, transparan, dan adil. Selanjutnya kita bakal membahas peran bank syariah dalam ekonomi nasional. Teman-teman, bank syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariah, seperti larangan riba, spekulasi, dan transparan yang berikutkan, bank syariah bukan hanya berfokus pada profit semata, tetapi juga menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa peran utama bank syariah dalam perekonomian nasional. Yang pertama, mendorong pertumbuhan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan di bank konvensional karena sistem bunga yang memberatkan. Disinilah bank syariah hadir sebagai solusi dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah. Bank syariah memberikan modal tanpa membebani pelaku usaha dengan bunga tetap. Manfaat bagi UMKM yaitu modal usaha lebih mudah diakses, risiko usaha dibagi antara bank dan pelaku usaha, memperkuat keberlanjutan bisnis dan memperkuat keberlanjutan bisnis karena pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan usaha. Yang kedua, mendukung ekonomi halal. Industri halal di Indonesia berkembang pesat, mencakup sektor makanan, minuman, kosmetik, pariwisata, dan farmasi. Bank syariah berperan sebagai tulang punggung pembiayaan industri halal karena produk dan layanan bank syariah sesuai dengan prinsip halal. Dampak positifnya yaitu memperkuat rantai pasok industri halal, membuka usaha kecil dan menengah di sektor halal mendapatkan modal, menarik investasi domestik maupun internasional di sektor ekonomi syariah. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi. Sistem perbankan syariah cenderung lebih inklusif dan berpihak pada keadilan sosial. Bank syariah tidak hanya memfokuskan diri pada nasabah dengan modal besar, tetapi juga menyediakan layanan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui produk mikro seperti pembiayaan mikro musyarakah. Dampaknya
yaitu memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh sistem perbankan, mendorong pemerataan ekonomi karena distribusi modal lebih adil, mengurangi praktik-praktik riba yang cenderung memberatkan masyarakat miskin. Selanjutnya yang keempat, yaitu menjaga stabilitas keuangan. Bank syariah berbasis aset real dan menghindari spekulasi sehingga sistem ini lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan dengan sistem konvensional yang sangat bergantung pada bunga dan derivatif. Dengan prinsip ini, bank syariah ikut menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Keunggulannya yaitu risiko sistematik lebih rendah karena pembiayaan berbasis proyek nyata atau sesuai aset real. Investasi dan pembiayaan diarahkan ke sektor produktif, bukan spekulatif. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang kelima, menumbuhkan kesadaran ekonomi berbasis nilai. Selain aspek finansial, bank syariah juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dan nilai dalam ekonomi. Konsep keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian integral dari setiap transaksi. Untuk berbasis dengan manfaat sosialnya, masyarakat terdorong untuk berbisnis dengan etika, menumbuhkan budaya menabung dan investasi yang produktif, memperkuat solidaritas sosial melalui mekanisme zakat, infak, dan wakaf yang dikelola bank syariah. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tantangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun memiliki potensi yang besar, industri ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan secara optimal. Beberapa tantangan utama antara lain, yang pertama, literasi keuangan syariah masih rendah. Salah satu kendala terbesar adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih relatif rendah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar perbankan syariah, termasuk prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan mudharabah. Akibatnya, masyarakat cenderung ragu atau kurang tertarik menggunakan produk perbankan syariah karena tidak memahami keunggulan atau manfaatnya dibandingkan bank konvensional. Kurangnya edukasi ini membuat perbankan syariah harus bekerja lebih keras untuk menjelaskan konsep syariah yang kompleks dengan cara yang mudah dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan UMKM. Yang kedua ada pangsa pasar masih kecil. Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih tergolong kecil. Data menunjukkan bahwa aset perbankan syariah masih berada di bawah 10% dari total aset industri perbankan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah bank syariah dan kantor cabang meningkat, penetrasi di masyarakat masih terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, antara lain terbatasnya distribusi produk dan persaingan yang ketat dengan bank konvensional yang sudah mapan. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang ahli industri. Perbankan syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya menguasai aspek keuangan dan perbankan, tetapi juga memahami hukum Islam secara mendalam. Saat ini, jumlah tenaga profesional yang benar-benar menguasai kedua bidang ini masih terbatas. Kekurangan SDM ahli dapat berdampak pada kualitas layanan, kemampuan inovasi produk, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini menjadi tantangan serius bagi perbankan syariah dalam meningkatkan kredibilitas dan memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, inovasi produk masih terbatas. Produk perbankan syariah di Indonesia saat ini masih banyak yang mirip dengan produk bank konvensional, hanya saja dengan label syariah. Contohnya, produk tabungan dan deposito syariah masih menggunakan mekanisme yang hampir sama dengan bank konvensional, sehingga masyarakat kadang sulit membedakan atau merasakan perbedaan yang signifikan. Kurangnya inovasi ini membuat perbankan syariah kurang kompetitif, terutama di era digital saat ini, di mana vintage dan teknologi keuangan berkembang sangat pesat. Perbankan syariah perlu menghadirkan produk yang unik,
inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk pelayanan digital and banking, pembayaran berbasis syariah, dan pembiayaan untuk UMKM. Yang kelima ada skeptisisme publik. Skeptisisme masyarakat terhadap perbankan syariah masih menjadi tantangan yang nyata. Sebagian orang masih beranggapan bahwa bank syariah tanpa memberikan manfaat atau perbedaan nyata dibandingkan bank konvensional. Sikap skeptis ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah, minimnya edukasi yang menyeluruh, dan kurangnya bukti nyata bahwa produk syariah lebih aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk mengatasi hal ini, perbankan syariah perlu membangun kepercayaan publik melalui transparan, edukasi, serta layanan profesional dan kredibel. Yang keenam ada regulasi dan infrastruktur. Selain tantangan internal, perbankan syariah juga menghadapi kendala eksternal berupa regulasi dan infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung. Misalnya, peraturan terkait pembiayaan syariah, pajak, dan pengawasan masih berbeda dengan perbankan konvensional sehingga menimbulkan kompleksitas operasional. Selain itu, infrastruktur digital untuk perbankan syariah seperti sistem core banking yang sepenuhnya memenuhi prinsip syariah masih memerlukan pengembangan agar dapat bersaing dengan bank konvensional dan vintage modern. Selanjutnya teman-teman, kita bakal bahas peluang dan prospek masa depan. Tapi jangan salah, peluangnya juga gede banget. Populasi muslim terbesar di dunia. Potensinya luar biasa kalau masyarakat makin sadar keuangan syariah, dukungan pemerintah, dan ada master plan ekonomi syariah Indonesia dan dukungan penuh untuk BSI. Tren global ke arah etika dan keberlanjutan, dunia mulai mencari sistem ekonomi yang adil dan beretika, nilai yang ada di syariah. Ekonomi halal tumbuh pesat. Semua industri halal butuh pembiayaan syariah. Generasi muda makin melek finansial. Ini pasar besar buat inovasi digital syariah. Lanjut, kita bakal bahas inovasi digital dan tren baru. Teman-teman, sekarang semua serba digital. Kalau bank syariah mau relevan, harus ikut bertransformasi. Beberapa inovasi yang lagi berkembang ada digital banking syariah, aplikasi mobile dengan fitur transfer, zakat, dan investasi halal. Selanjutnya ada vintage syariah, platform pembiayaan online berbasis akad syariah, cocok untuk UMKM. Selanjutnya ada blockchain dan smart contract, bisa dipakai buat akad transparan dan aman. Lanjut ada green finance, pembiayaan proyek ramah lingkungan sejalan dengan nilai syariah. Jadi, perbankan syariah di depan bukan cuma bebas bunga, tapi juga modern, digital, dan berkelanjutan. Menuju keuangan yang berkah dan berkeadilan. Nah, teman-teman, lanjut yang terakhir, menuju keuangan yang berkah dan berkeadilan. Nah, teman-teman, dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia bukan sekedar tren, tapi arah baru sistem keuangan masa depan. Saat ini, adil, transparan, stabil, dan berlandaskan nilai modal. Dan berlandaskan nilai moral. Tantangannya memang ada, tapi peluangnya jauh lebih besar. Kalau masyarakat makin paham, teknologi makin maju, dan dukungan pemerintah terus kuat, bukan gak mungkin Indonesia jadi pusat keuangan syariah dunia. Jadi, yuk kita mulai belajar, bertransaksi, dan berkontribusi lewat sistem yang gak cuma menguntungkan, tapi juga berkah dan menyenangkan hati. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Semoga nambah wawasan kalian dan bikin kita sama-sama sadar kalau keuangan yang halal itu bukan cuma soal agama, tapi soal keadilan dan kebaikan ekonomi. Jangan lupa like, share, and comment biar kalian gak ketinggalan pembahasan ekonomi syariah selanjutnya. Saya Delviana Putri pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.
Semoga dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.